Kejawen adalah pandangan hidup yang dianut di sebagian pulau Jawa oleh suku Jawa. Kejawen merupakan kumpulan pandangan hidup dan filsafat sepanjang peradaban orang Jawa yang menjadi pengetahuan kolektif bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya. Kitab-kitab dan naskah kuno Kejawen tidak menegaskan ajarannya sebagai sebuah agama meskipun memiliki laku. Kejawen juga tidak dapat dilepaskan dari agama yang dianut karena filsafat Kejawen dilandaskan pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf Jawa. Sejak dahulu kala, orang Jawa mengakui keesaan Tuhan sehingga menjadi inti ajaran Kejawen, yaitu mengarahkan insan. Sangkan Paraning Dumadi, yang bermakna, dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan, dan membentuk insan seia sekata dengan Tuhannya. Manunggaling Kawulalan Gusti, yang bermakna, bersatunya hamba dan Tuhan. Dari kemanunggalan itu, ajaran Kejawen memiliki misi sebagai berikut. Mamayu Hayuning Pribadi, yang maknanya, sebagai rahmat bagi diri pribadi. Mamayu Hayuning Kulawarga, yang maknanya, sebagai rahmat bagi keluarga. Mamayu Hayuning Sasama, yang maknanya, sebagai rahmat bagi sesama manusia. Mamayu Hayuning Bawana, yang maknanya, sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbeda dengan kaum Abangan, kaum Kejawen relatif taat dengan agamanya, dengan menjauhi larangan agamanya dan melaksanakan perintah agamanya, namun tetap menjaga jati dirinya sebagai orang pribumi. Jadi tidak mengherankan jika ada banyak aliran filsafat Kejawen menurut agamanya yang dianut seperti Islam Kejawen, Hindu Kejawen, Kristen Kejawen, Buddha Kejawen, Kejawen Kapitayan atau kepercayaan. Dengan tetap melaksanakan adat dan budayanya yang tidak bertentangan dengan agamanya. Kata Kejawen berasal dari kata Jawa, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa atau kejawaan. Penamaan Kejawen bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, Kejawen sebagai filsafat yang memiliki ajaran-ajaran tertentu terutama dalam membangun tata krama atau aturan berkehidupan yang mulia. Kejawen sebagai agama, itu dikembangkan oleh pemeluk agama Kapitayan jadi sangat tidak arif jika mengatasnamakan Kejawen sebagai agama, di mana semua agama yang dianut oleh orang Jawa memiliki sifat-sifat kejawaan yang kental. Kejawen dalam opini umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang-orang Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualistis atau spiritualistis suku Jawa. Laku olah spiritualis Kejawen yang utama adalah pasa atau berpuasa, dan tapa atau bertapa. Penganut ajaran Kejawen biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama, dalam pengertian seperti agama monoteistik, seperti Islam atau Kristen. Tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku atau mirip dengan ibadah. Ajaran Kejawen biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Sifat Kejawen yang demikian memiliki kemiripan dengan Konfusianisme, bukan dalam konteks ajarannya. Penganut Kejawen hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol berupa perangkat adat asli Jawa, seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik, dan sebagainya. Simbol-simbol itu menampakkan kewingitan, sehingga banyak orang yang dengan mudah memanfaatkan Kejawen dengan praktik klinik dan perdukunan, yang padahal hal tersebut tidak pernah ada dalam ajaran filsafat Kejawen. Ajaran-ajaran Kejawen bervariasi, dan sejumlah aliran dapat mengadopsi ajaran agama pendatang, baik Hindu, Buddha, Islam, maupun Kristen. Gejala sinkretisme ini sendiri dipandang bukan sesuatu yang aneh, karena dianggap memperkaya cara pandang terhadap tantangan perubahan zaman. Kejawen tidak memiliki kitab suci, tetapi orang Jawa memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan disiratkan dalam semua sendi kehidupannya, dan mempercayai ajaran-ajaran Kejawen tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Karena memiliki aturan yang dijaga ketat, kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama yaitu tata krama, untuk membentuk orang Jawa yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji. Hal-hal tersebut terutama banyak tertuang dalam jenis karya tulis sebagai berikut.
Kakawi atau sastra kawi, yaitu kitab sastra metrum kuno, berisi nasihat berupa ajaran yang tersirat dalam kisah perjalanan yang berjumlah 5 kitab, ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno. Macapat atau sastra carakan, yaitu kitab sastra metrum baru, berisi nasihat berupa ajaran yang tersirat dalam kisah perjalanan yang terdiri lebih dari 82 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa, beberapa ditulis menggunakan huruf pegon. Babat atau sejarah, yaitu kitab yang menceritakan sejarah Nusantara berjumlah lebih dari 15 kitab, ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno. Suluk atau jalan spiritual, yaitu kitab tata cara menempuh jalan supranatural untuk membentuk pribadi hanjawani yang luhur, dan dipercaya siapa saja yang mengalami kesempurnaan, akan memperoleh kekuatan supranatural yang berjumlah lebih dari 35 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa, beberapa ditulis menggunakan huruf pegon. Suluk juga merupakan jenis sastra yang ditembangkan. Kidung atau doa-doa, yaitu sekumpulan doa-doa atau mantra-mantra yang dibaca dengan nada khas, sama seperti halnya doa lain, ditujukan kepada Tuhan bagi pemeluknya masing-masing, yang berjumlah 7 kitab, ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Piulang atau pengajaran, yaitu secara bahasa berarti, yang diulang-ulang, berupa kitab yang mengajarkan tatanan, terdiri dari perintah dan larangan, untuk membentuk pribadi yang hanjawani, ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Primbon atau himpunan, yaitu secara bahasa berarti induk, kumpulan, atau rangkuman, berupa kitab praktik-praktik dalam pelaksanaan tatanan adat sepanjang waktu. Juga biasanya dilengkapi cara untuk membaca gelagat alam semesta untuk memprediksi kejadian. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Naskah-naskah di atas mencakup seluruh sendi kehidupan orang Jawa, dari kelahiran sampai kematian, dari resep makanan kuno sampai asmaragama atau Kama Sutra. Dan ada ribuan naskah lainnya yang menyiratkan kitab-kitab utama di atas dalam bentuk karya tulis, biasanya dalam bentuk ajaran nasihat, falsafah, pengetahuan, dan sebagainya.